Lo yang ngatain gua gendut, bodoh amat. Halo semuanya, saya kembali di News TLG ya setelah 27,5 tahun. 27,5 ya, akhirnya gue kembali lagi membawakan berita-berita untuk kalian. Pasti kalian kira channel ini sudah mati kan? Sama saya juga kira channel ini sudah mati ya guys ya. Karena saya jualan merchandise sekarang ya, jualan desmet. Jadi tinggal 10 sampai detik ini, jadi gue nggak tahu. Kalau besok habis bukan salah gue. Oke, kita langsung mulai aja dari berita pertama, berita paling fenomenal sepanjang sejarah. Itu adalah berita tentang seorang pria bernama, saya lupa namanya masnya. Nama ribet amat ya nih orang ya? Hah? Katain Aing dari Filipina. Bukan. Finlandia. Dari Finlandia itu punya Tesla. Baru pakai 1.500 km, baterainya rusak. Mau ganti berapa? 320 juta. Solusinya apa? Tentu saja bukan ganti. Bawa Teslanya ke tempat tertentu di pegunungan ya. Ditambang, diledakin. Direkam di YouTube. Viral. Dapat duit AdSense. Balik duitnya, beli Tesla baru. Jenius. Oke, itu Tesla dikit lah, kita ngomongin Tesla dikit. Nextnya kita ngomongin ada satu berita yang cukup menarik menurut gue, itu datang dari Apple. Jadi Apple tuh kabarnya mempersiapkan sekitar 2,5 miliar untuk karyawan-karyawannya itu tidak pindah ke Meta. Meta punyanya Mark Zuckerberg ya. Jadi Meta ini menjadi sebuah perusahaan yang cukup diminati untuk banyak orang karena emang keren gitu loh. Lu kerja tapi virtual gitu. Lu bisa coret-coret, lu mau taruh dildo di pala lu, bisa semuanya lu lakuin. Jadi banyak orang yang ingin pindah ke Meta, tapi Apple mencoba menahan dengan kata apresiasi dan mempersiapkan uang tambahan atau bonus tambahan untuk para karyawannya. Nah, ngomong-ngomong Apple nih juga baru kena masalah di mana sebenarnya ini bukan rahasia umum, tapi mungkin kalian ada yang nggak tahu, Apple tuh kerjasama sama Google untuk memonopoli search engine. Jadi kenapa search engine Apple tuh masih Google? Karena biar Google dapat cuan dari ads-nya nanti bagi dua sama Apple. Jadi sama-sama happy. Nah, ketahuan kan? Jadi akhirnya dihukum sama pengadilan Amerika Serikat. Nah, kita loncat lagi Google. Wes, bridging-nya tuh bagus banget. Google nih lagi mempersiapkan yang namanya Android 13 atau Android Tiramisu, datang dari SDA developer. Kemarin gue lihat MKBHD juga habis ngebikin tweetnya di mana tweetnya itu cukup menarik. Dia bilang, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, nanti saya video call orang Google. Karena dia udah pasti video call orang Google. Tapi captionnya itu bagus sekali. Nah, ngomongin Tiramisu, dia itu punya beberapa fitur lah yang lebih ke preferensi, namanya adalah fitur panlingual ya. Nggak usah bingung apa itu, karena saya juga nggak ngerti. Saya taunya bilingual dan trilingual. Panlingual adalah, kalau kata Mas Satya, itu kalau aplikasi tertentu itu kalian bisa set preferensi kalian. Let's say, untuk Google Chrome saya mau bahasa Rusia, untuk YouTube saya mau bahasa Thailand, dan untuk Netflix bahasa Filipina. Nah, itu bisa diatur semuanya. Terus kedua, kalau sekarang ada notifikasi, mana Pixel? Mumpung ada Pixel. Nah, ada notifikasi, dia akan berpindah jamnya ke atas. Terus ada lagi fiturnya itu, kok malah ngomongin bentuk. Fitur pembatasan notifikasi. Ini penting banget ya. Biasa game-game yang baru diinstal dan allow notification itu nge-spam kayak ya kayak ini tuh ketahan gitu. Nah, baru beberapa fitur yang kelihatan, tapi nanti harusnya Bang MKBHD, abang gua, itu bisa nanya lebih lanjut sama mas Google. Oke, next kita ngomongin Samsung. Samsung itu baru mengeluarkan 4 teknologi baru. Ada Flex S, ada Flex G, ada Flex Note, dan ada Flex Lite. Bukan Flex putih ya. Jadi Flex S ini semuanya, ya kita ngomongin masa foldable lah. Jadi dia itu bentuknya S, jadi kayak apa ya contohnya? Nah, Flex S, sat gitu. Nah, terus ada Flex G, sat gitu. Terus satu lagi Flex Note itu buat laptop ya, kayak semacam laptop gitu. Sama Flex Lite itu kayak punya Oppo yang display itu bisa anjay maba. Udah gitu dong. Nah, lanjut kita loncat lagi ke Samsung. Samsung itu juga kabarnya untuk S22. Gue sebenarnya udah males membahas S22 ini. Ini terlihat seperti A72 yang pakai S Pen, lebih premium dan Edge, dan katanya pakai Exynos 2200 yang udah nggak ada yang menarik. Bisa ray tracing. Oh, bisa ray tracing, tapi siapa yang mau pakai ray tracing? Kok mau pakai buat apa? Nggak ada. Untuk sekarang belum terlihat. Oke. Next kita kembali ke berita nyeleneh. Itu ada TV.
TV dari Jepang sekarang sudah bisa dijilat. Sedikit jauh dari mimpi gue, karena gue dari kecil tuh selalu berharap ya. Ada alat Doraemon yang tiba-tiba hadir di depan muka saya, dimana kalau gue pakai, apapun yang ada di TV bisa gue ambil. Zaman itu gue masih nonton Cartoon Network, masih nonton RCTI setiap minggu pagi gitu kan. Jadi kalau ada mainan, ada makanan, wih enak nih kayaknya, sredet, ambil. Nah kalau sekarang saya pasti buka TikTok, sredet, ngambil apanya? Barangnya. Otak keren kemana-mana. Nah tapi ngomongin TV ini TV itu dari Jepang, namanya Profesor Home yang bikin Taste the TV, TTTV. Nah, itu penjelasannya. Dimana dia itu punya 10 rasa ya, 10 rasa yang itu harusnya bisa di-reveal ya. Jadi ketika akan melihat sesuatu di TV, ada sensor yang bisa jilat, rasanya keluar. Agak terlihat idiot, tapi ya begitu penjelasannya. Dan dia bentuknya tuh nggak kayak TV, tapi lebih kayak mixer adonan kue gitu. Jadi kayak mungkin di belakang TV ada mixer, keluar rasanya ke atas gitu. Oke, terus kita ngomongin BlackBerry OS. Kita harus mengucapkan rest in peace karena BlackBerry OS akhirnya tanggal 4 Januari kemarin resmi dihentikan. Dan alasannya karena BlackBerry itu mau pindah haluan ke security system atau dibaca tidak cuan. Nah, jadi buat kalian yang masih nyimpan BB Gemini, bisa lah disimpan, nanti bisa dijual-jual ke, biasanya ada koleksi orang-orang yang suka nyimpan handphone jadul, harusnya lebih berharga dibandingkan kalian kasih ke tukang loa gitu. Lazy titip nggak laku ya guys, jangan, nggak bakal laku asli. Gua mah fair-fairan aja, kalau barang nggak laku gue pasti ngomong dari awal. Jadi kalau ada datang ke gue dan bang, gue mau jual barang baru, jangan. Karena barang baru Anda akan dihargai second di sini. Mending kalian pakai dulu, ya nikmati aja dulu barangnya gitu ya. Terus kita ngomongin Xiaomi. Xiaomi juga baru aja mengeluarkan dummy dari sebuah smartphone yang kamera bump-nya itu lingkaran segede gaban ya. Jadi kalau orang nggak ngerti mungkin ngiranya Digivice ya. Digivice atau Pokédex. Jadi lingkarannya segede gaban begini dan nanti hasil fotonya akan ditampilkan oleh Satya ya. Yang penting udah itu doang. Nah, tapi Xiaomi itu juga baru mempersiapkan MIUI 13 ya, dengan 3 verifikasi, itu ada dari muka, dari pin ya harusnya ya, dan satu lagi itu dia punya security bla 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 something yang gue nggak inget namanya. Pokoknya itu untuk ngedeteksi kalau sebuah website itu punya malware atau virus, nah, itu gunanya di situ. Terus MIUI 13 ini katanya kapan rilis itu masih belum tahu, jadi masih very soon ya, dan itu pertambahan baru cuma font baru sama redesign semua widget. Nggak menarik. Oppo juga akan nge-skip X4 ya kabarnya. Gue kira ketika mereka merilis Find N, itu X4 atau S5 itu nggak ada. Ternyata mereka nge-skip X4 dan langsung ke S5. Kebetulan Mas Angga, saya masih pakai X3. Masih begini. Soalnya saya lihat bentuknya tuh udah nggak kotak tuh. Nanti jadi trapesium. Jadi tolong dibantu ya Mas, biar jadi trapesium. Tapi nggak keren, desainnya keren. Nggak masalah gue. Gue setelah melihat ini dan orang bilang, ini jelek. Enggak, gue pakai ini. Orang bilang apa? Bro, lu pakai iPhone 13 ya? Matamu meledak, picak matamu. Kebalik kameranya. Oppo, bro. Gitu. Oke, dan terakhir kali ya, itu adalah masalah iPhone 14 nggak pakai SIM card yang gua nggak tahu. Kata Satya rame ini berita. Buat gue sih kagak ada menarik-menariknya. Ya udah nggak pakai SIM card, ya udah apa yang menarik gitu. Tapi ini rumor sih, ini masih rumor dari blog Brazil. Nanti pakai eSIM dan baru di 2023. Jauh lebih menarik kalau ini tiba-tiba jadi Type-C. Nah, itu menarik. SIM card. Buat apa? Ya, gue rasa itu aja untuk news minggu ini. Gila, sekarang gue news cepet banget. 15 menit kan, sekarang gue 9 menit. Karena gue juga nggak tahu gue ngomongin apa dari tadi. Nggak sih, gue tahu sih. Cuman gue banyak-banyakin aja. Oke, sampai jumpa di news selanjutnya. Jangan lupa tetap subscribe, jangan unsubscribe ya lu ya. Karena bisa aja nanti 3 minggu gue nggak ngupload. Itu biasanya gue lagi ngurusin basement baru. Keyboard Sera 68, jadi itu lagi ngapain ngupload nih. Tapi kalau nanti udah mulai kosong, nah gue akan ngupload lagi. Gue sih pengen banget bikin lazy talk ya, tapi nggak ada waktunya aja. Dan sebenarnya temanya sangat menarik, itu adalah masalah Tinder. S3 gue di Tinder. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, Happy New Year everyone. Saya sudah lama tidak syuting news. Bye bye guys. Nggak ada pertanyaan, nggak ada lagi komen-komen sekarang.